Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bahagia sekali saya pagi ini bisa hadir di acara komunitas KSN Cibitung yang sudah lama saya dengar reputasinya ya, selalu banyak yang hadir di sini. Bahkan bulan lalu saat Presiden PKS kesini 3.000 orang lebih yang hadir di sini ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pertama mendapatkan suasana yang bahagia karena kita berolahraga bersama, apalagi tadi aerobik ya, perlu stamina yang luar biasa itu untuk bisa ngikutin gerakan-gerakan instrukturnya itu dengan baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia KSN Cibitung, juga DPC Cibitung, yang kami hormati Ibu Haja Tutu Sugiyarti sebagai PJAD Provinsi nomor 1 untuk Kabupaten Bekasi, kemudian Bang Fazri Azhar Ramdhani sebagai calon anggota Dewan Kabupaten dari Dapil 2 Cibitung dan Cikarang Barat. Izin memperkenalkan diri, saya orang jauh soalnya nih ya. Saya tadi dari Tangerang Selatan, berangkat jam 5.50 ya. Alhamdulillah masih kebagian beberapa gerakan sedang di sini. Nama saya Jalal Abdul Nasir, kelahiran Jawa Tengah. Ada yang dari Brebes, Bu? Biasanya banyak orang Jawa Tengah ya, Brebes, Tegal, Cirebon, dan sebagainya. Saya kelahiran Bumi Ayu yang sering ke Jogja Purwokerto, mungkin pasti lewat ya kalau lewat jalur tengah di sana, tahun 71. Kemudian sekarang tinggal di Tangerang Selatan, sudah menikah dengan 6 anak. Pernah jadi PNS tahun 93 sampai tahun 2000, kemudian tahun 2000 sampai sekarang bisnis usaha gitu ya. Saya dapat amanah dari PKS untuk menjadi calon anggota Dewan untuk DPR RI, DPR Pusat, daerah pemilihan Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Purwakarta. Jadi mohon bantuannya untuk para hadirin, Bapak Ibu yang ada di sini, nanti kalau ada keluarga handetolan, teman di Kerawang, Purwakarta, juga bisa diajak untuk mendukung pemenangan PKS. Kenapa? Karena kita mungkin sudah melihat ya, banyak kebijakan pemerintah sekarang yang agak tidak pro rakyat gitu. BBM naik berkali-kali, mungkin kita sudah merasakan dampaknya. Uang yang sama 3 juta di 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang buat listrik aja udah seperempatnya gitu ya, belum kebutuhan yang lain. Kita merasakan banget dampak-dampak itu. Kemudian untuk para pekerja mungkin yang masih terus memprotes, meminta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, karena memang hak buruh, hak pekerja banyak dikurangi di undang-undang itu gitu ya, sehingga sekarang perjuangan buruh lebih berat. Untuk diangkat menjadi pegawai itu perjuangannya panjang banget. Setiap tahun kontrak diperbarui dan itu tidak mudah gitu ya. Jadi Bekasi yang menjadi salah satu pusat industri terbesar di Asia gitu ya, di Indonesia terutama itu, harusnya bisa menjadi lahan mencari kerja terutama warga Kabupaten Bekasi maupun Indonesia pada umumnya. Sekarang masih sulit gitu ya. Jadi kita mengadakan survei itu 3 bulan yang lalu, ternyata isu utama di Bekasi, Kerawang, Purwakarta adalah kemiskinan dalam lapangan kerja. Jadi ini menjadi PR bersama. Sementara kita tahu Indonesia itu adalah sekarang penghasil nikel terbesar di dunia. Nah, mungkin Ibu tahu bahan bakar komponen utama dari mobil listrik, dari HP kita itu nikel. Karena itulah yang menjadi bahan utama untuk baterainya gitu ya. Sehingga harusnya kita dengan nikel itu bisa memakmurkan seluruh Indonesia. Karena nomor 2-nya aja Filipina itu jumlahnya hanya sepertiga dari kita gitu ya. Tapi kita masih punya PR, belum bisa mensejahterakan seluruh rakyat dari kekayaan alam yang luar biasa itu. Saya kira kita bersama-sama, ayo untuk perubahan yang lebih baik, kita harus melek politik, harus bersama mengajak masyarakat dan keluarga kita, harus berkontribusi dalam pileg besok ya, sehingga kita berharap dengan PKS menang, Pak Anies Presiden, kita bisa menuju Indonesia lebih baik.
Bayangkan kalau sekarang saja kita sudah tidak mudah gitu ya. Betapa anak cucu kita nanti akan seperti apa? Kalau di atasnya, di pemerintahannya tidak kita segera perbaiki dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu karena saya latar belakangnya pengusaha, mungkin Bapak Ibu bicara di sini ya. Bersama ciptakan lapangan kerja bisa. Ini sebetulnya bukan tugasnya legislatif, ini tugasnya pemerintah, tugasnya eksekutif. Tapi karena saya punya pengalaman di bisnis, insya Allah di Agustus ini kita akan meluncurkan warung gizi binaan Haji Jalal. Ya, itu kita akan seleksi keluarga-keluarga yang kira-kira perlu dibantu akan dipilih. Mungkin di tahap awal ini satu kecamatan satu dulu. Kita akan ajari cara jualannya, cara masaknya, cara ngelola uangnya. Itu jualan dari jam 6 pagi sampai jam 9 itu kalau kita tekun, ada yang omsetnya 100.000, ada yang 150, ada yang 250, bahkan ada yang 500.000 sampai 1 juta. Tergantung ketekunan kita, tergantung keuntungan kita, tergantung kesuburan kita dalam mengelola bisnis ini. Jadi kalau jualan hanya 2 jam 3 jam bisa dapat sekian ratus ribu, itu sebenarnya bisnis yang bagus. Ya, di waktu yang bersamaan kita menjual bubur gizi itu juga untuk meningkatkan gizi balita kita, karena Indonesia ini kekurangan gizinya atau stuntingnya masih sangat tinggi, sehingga usaha ini dampaknya langsung dua. Pertama, memberikan income buat keluarga yang perlu dibantu, di waktu yang sama kita berkontribusi dalam mengurangi angka stunting di Indonesia untuk masa depan generasi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih, saya bahagia sekali bisa pertama kali disenam di sini ya, jadi ternyata memang luar biasa antusiasme warga Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Nanti mudah-mudahan ini saya tidak janji, tapi kita ayo Pak Akmal sebagai salah satu koordinator ya, apakah nanti di bulan November Desember kita adakan yang lebih besar, door prize-nya 1 umroh kira-kira gitu ya, sehingga bisa menyemangati teman-teman untuk bersama-sama mengkonsolidasikan segala kekuatan kita untuk memenangkan PKS di 2024 besok. Mohon maaf atas segala salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.